Perkenalkan, nama saya Sisilia Amanda Agustia, kelas manajemen 22C dengan NPM 2241-1214. Saya akan melanjutkan materi hukum bisnis yang ke-8, yaitu hak atas kekayaan intelektual. Istilah haki atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia atau human right. Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Setiap hak yang digolongkan ke dalam haki harus mendapatkan kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan haki. Tujuan dari penerapan haki yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Pentingnya haki. Lalu bagaimana apabila karya kita mau milik orang atau milik orang lain tidak dilindungi? Sudah pasti dipastikan akan terkena pembajakan. Sebagai contoh, untuk di dunia pendidikan saat ini marak adanya pembajakan buku. Pembajakan buku ini makin marak terjadi di masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan buku. Salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta buku, dan kondisi ekonomi masyarakat. Sudah banyak pelaku terjaring oleh aparat dan masih banyak pula yang masih berkeliaran dan tumbuh seiring tingginya permintaan oleh masyarakat. Untuk itu butuh kesadaran dari masyarakat untuk mengetahui haki agar karyanya tidak diambil oleh orang lain. Berikut ini terdapat macam-macam haki. Macam-macam haki atau hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang secara bersama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, dan keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Yang kedua, hak kekayaan industri yang meliputi yang A, paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan atau baru di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa proses hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Yang B, merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, khas, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau barang dan atau jasa tertentu dengan
Yang lainnya dalam jangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Yang C, desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Yang D, desain tata letak sirkuit terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, bahwa sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan dengan dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Yang C, nomor induk berusaha atau NIP. NIP adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga online single submission, yakni integritas dengan Badan Koordinasi Pemahaman Modal atau BKPM setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS. Penerbitan NIP melalui OSS diatur dalam pasal PP 24 2018 sebagai didefinisikan dalam pasal 1 ayat 12, yakni nomor induk berusaha, yang selanjutnya disingkat NIP, adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Fungsi NIP pada penerapannya tidak hanya sebagai identitas tetapi juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP, angka pengenal impor atau API, dan akses kebebasan perusahaan melakukan kegiatan impor melalui ekspor-impor sebagai diatur dalam pasal 26 PP 24/2018. Yang D, desain tata letak sirkuit terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, bahwa sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya dari elemen tersebut adalah elemen aktif dan sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Yang E, rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, bahwa rahasia dagang adalah informasi yang diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pihak rahasia dagang. Ya F, indikasi geografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1 tentang merek, bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Prinsip-prinsip haki atau hak dan kekayaan intelektual. Prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan pada pemilik hak cipta. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir,
Prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan salah satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi hukum bisnis yang ke-8. Terima kasih.